Baik, kembali lagi di kontroversi pemirsa. Jadi Mas Hasibullah, bagaimana negara-negara Teluk, negara-negara Timur Tengah melihat pertemuan Iran terutama dengan Rusia? Ya, saya mau nyambungkan dengan yang ini dulu ya sebelum ke yang tadi. Yang pertama kalau bagi saya manuver Iran ketemu dengan Rusia ini bermakna dalam dua hal. Kalau hubungan strategis semua orang sudah tahu, tapi momennya tadi ditanyakan konteksnya itu menurut saya luar biasa. Yang pertama saya memaknai ini adalah cara Iran untuk bikin manuver untuk kemudian yang saya sebut sebagai upaya politik lenggak-lenggok cantik. Apa itu? Kenapa politik lenggak-lenggok cantik? Kalau kita ikutin dari awal, sebenarnya termasuk perundingan pertama itu terjadi karena Iran menjadi faktor. Yaitu Iran mau menerima konsep solusi sementara. Awalnya Iran nggak mau. Konsep dia adalah mau berunding tapi konsepnya adalah untuk permanen solusi. Tapi dia mau untuk konsep sementara 2 minggu. Itu adalah faktor. Nah, saya melihat di perundingan kedua ketika gagal juga sama. Dia menjadi faktor. Dia minta dua hal, yaitu perbaikan sikapnya Trump dan membuka blokade pelabuhan. Enggak Maksudnya dilakukan. menjadi faktor apa, Mas Hasibullah? Faktor gagalnya perundingan kedua karena permintaan Iran, syarat Iran nggak dipenuhi. Dua hal tadi gitu. Nah, ketika situasi seperti itu, maka Iran melakukan sebuah manuver dalam pengertian kalau Trump mau, sebenarnya ada kesempatan mau mensukseskan perundingan kedua, tapi dia keburu ngambek. Yaitu yang saya bilang tadi, dia bikin kunjungan ke luar negeri secara independen, Pakistan, Oman, dan Rusia. Kalau kita baca timingnya itu kan setelah Trump mengumumkan gencatan senjata perpanjangan secara sepihak. Secara sepihak, kemudian perundingan yang kedua tidak jadi. Iya, artinya apa? Dia ke situ bukan atas gertakan, bukan atas intimidasi Trump. Dia ke sana sebagai agenda independen, bahwa kami punya agenda, yaitu ke Pakistan. Dan kalau kita lihat waktu itu luar biasa tadi di tayangan kan, begitu Araqji nyampe di Pakistan, itu Amerika langsung buru-buru akan kirim tim. Jadi seakan-akan akan dipaksa untuk ketemu. Tapi lagi-lagi dia tunjukkan independensi. Karena itu dia lanjut ke Oman. Dan Trump menurut saya di situ kebijakannya memilih untuk tidak atau membuat sesuatu tidak terjadi perundingan. Karena dengan mengcancel utusannya, maka kemudian tidak terjadi pertemuan itu. Padahal Araqji balik lagi ke Pakistan. Artinya apa? Seandainya Trump lanjut dengan mengutus Witkoff, maka kemungkinan, nah itu yang saya bilang kemungkinan, kalau mau melanjutkan perundingan kedua bisa terjadi. Karena jadi maksudnya yang tidak mau perundingan kedua terjadi itu siapa? Amerika Serikat atau Iran? Pada akhirnya yang melakukan itu adalah Amerika. Karena Amerika yang menggagalkan mengirim utusan. Nah, ini yang saya bilang lenggak-lenggok cantik. Jadi Iran seandainya mau ketemu, dia sudah mempunyai ruang manuver belok secara halus, yaitu bahwa dia dalam rangka balik ke Pakistan dan ketemu dengan utusannya Amerika. Kenapa kali ini Amerika yang tidak mau? Menurut saya kembali ke awal tadi, dia dari awal terlalu emosional. Jadi melihat katakanlah dia ingin Iran terkesan tunduk, ikut kepada syaratnya, datang lebih dulu, lalu kemudian ini para diplomat ada di sini semua. Itu kan tertib diplomat itu, siapa yang datang duluan. Kalau Pak Dubes itu biasanya jam berapa, Atan itu jam berapa, sudah ada aturannya. Nggak mungkin Atan duluan lalu kemudian Dubesnya belakangan misalkan, atau kepentingan pengamanan Atan duluan diamankan baru kemudian Dubes nanti. Sudah ada aturannya begitu. Nah, kalau mau konteks tertib secara diplomasi di situ Amerika maunya Iran dulu datang baru Amerika. Tapi lagi-lagi Iran menegakkan independensi. Karena itu dia tetap balik ke Oman, lalu setelah itu balik ke Pakistan baru ke Rusia. Ketika dia menerapkan lenggak-lenggok cantik, bagaimana negara Timur Tengah melihat itu? Itu satu. Nah, yang kedua masuk ke Timur Tengah, menurut saya juga kunjungan ini sekaligus berkaitan dengan isu-isu krusial. Oman itu mau tidak mau akan menjadi pembahasan ke depan tentang Hormuz. Jadi penting Iran datang ke situ untuk membuat agenda yang lebih kuat. Apalagi dengan Rusia, itu berkaitan dengan nuklir yang memang mungkin dugaan kita yang sangat besar adalah kalau seumpamanya uranium mau dipindah ke Rusia misalkan, itu sudah ada pembicaraan awal. Kalau itu mau betul-betul mau diserius. Itu bagi saya konteks keistimewaan daripada manuver di antara Rusia dengan Iran. Bagaimana dengan Arab Teluk? Saya terus terang berharap setelah perang ini ada kayak semacam koreksi yang lebih kritis dari Arab Teluk tentang masa depan kawasan. Tapi melihat sikapnya dalam beberapa hari terakhir, saya terus terang agak pesimis. Yang pertama kita lihat bagaimana menteri-menteri luar negeri Liga Arab itu ingin minta Iran untuk ganti rugi. Bagi saya ini sebuah keberpihakan. Keberpihakan siapa?
katakanlah di dalam kelompok-kelompoknya Amerika. Sehingga memang betul Iran yang menyerang, tapi ketika minta untuk ganti rugi, seakan-akan dia membalas sikapnya Iran yang juga minta ganti rugi kepada Amerika. Yang kedua, kalau kita lihat juga pertemuan di Jeddah, itu menunjukkan bahwa belum tentu arahnya, dan yang kita harapkan Timur Tengah ini mengalami refleksi kritis tentang siapa lawan siapa kawan, sepertinya masih butuh kesabaran dan doa lebih. Jadi belum tentu besar Arab lagi. Saudi dengan negara-negara Teluk lainnya itu mulai mendekat ke Iran, belum tentu demikian. Belum tentu kompak. Yang terjadi hari ini justru faksionalisasinya makin menguat. Uni Emirat Arab keluar dari OPEC. Kemudian sikap Uni Emirat Arab juga yang sangat keras terhadap kelompok-kelompok ini, terutama kaitan juga dengan Israel. Saya belum melihat arahnya menjadi lebih konklusif dari Arab Teluk. Memang belum konklusif, nanti kita akan dalami soal OPEC tadi, tapi jeda dulu Mas Hasibullah, saya kembali ke Prof. Budi. Prof. Budi, jadi sebetulnya pertemuan Iran ke Rusia itu arahnya kemana? Apakah akan menghasilkan, kita akan melihat Rusia akan lebih frontal dalam membela, dalam menunjukkan dukungannya kepada Iran, atau bagaimana Prof? Mbak, ketika kita bicara Iran dan Rusia, saya jadi ingat lagi bagaimana politiknya Iran ini, kalau based on The Art of War-nya Sun Tzu. How to subdue the enemy without fighting. Nah, dari Clausewitz melihat bahwa diplomasi is the continuation of politician by other means. Ini dilakukan semua sama Iran. Ya, bagaimana diplomasi ini sebegitu getolnya? Karena bagi Iran ini bagaimana caranya tidak usah berperang tapi mengalahkan musuh. Nah, kembali lagi yang Mbak sampaikan bagaimana Russian. Russian ini, to my perception, itu ada dua sisi ya. Ini MBDA vs Strategic Comprehensive Partnership yang baru dibuat. MBDA? Ya, Mutual Binding Defense Agreement. Ini belum ada, makanya kalau tadi disampaikan bahwa tidak ada memang frontal open warfare, konvensional warfare yang benar-benar ya face to face memberikan bantuan kepada Iran, karena there is no mutual binding defense agreement antara Rusia sama Iran. Nah, tapi currently kita sudah mendengar bagaimana strategic comprehensive partnership ya, Treaty of Strategic Comprehensive Partnership ini apa isinya? Isinya economically focused, militarily focused, and also politically focused. Jadi memfokuskan bagaimana politik ke depan antara Iran sama Rusia menghadapi Amerika. Bagaimana ekonomi ini setelah di-ban sama Amerika, sanksi dari Amerika, bagaimana Iran sama Rusia ke depan. Kemudian secara politis juga, karena situasinya Iran yang sebegitu dicengkeram dengan banyaknya negara-negara Teluk di sana, headquarter Amerika. Nah, bagaimana Iran menghadapi ini sendiri apa tidak? That's why ini sangat ini saya pikir leapfrog and bound. Jadi ini bukan hanya lompatan, tapi ini sekaligus terobosan. Ya, kenapa? Karena ya itu tadi strategic comprehensive partnership treaty gitu. Jadi perjanjian mereka economically, militarily, and also politically udah lengkap. Tapi bagaimana Amerika Serikat akan menerima pesan ini? Apakah dia akan mulai menerima pesan bahwa Rusia akan lebih turun tangan mencampuri urusan perang antara Amerika Serikat dengan Iran, atau bagaimana dari point of view-nya Amerika? Dari point of view Amerika, karena Amerika sendiri juga try to increase the escalation, ya tentunya ada aksi, ada reaksi. Nah, itu wajar dalam peperangan, dan ini salah satu military campaign, propaganda bonfire. Nah, dalam hal ini makanya Amerika akan memberikan itu tadi, karena ada seperti itu, dia akan memberikan aksi dan reaksi. Reaksinya apa? Yang terbaru, reaksinya terbaru akan menghabiskan, akan fully air strike yang sekarang ini sedang direncanakan, tapi tidak tahu benar-benar 100% fully air strike or not dari Amerika. Nah, saya pikir itu Mbak yang resiprokalnya, bagaimana military diplomasi, koersif military diplomasi yang dilakukan dalam perperangan ini. Aksi dan reaksi, begitu ya Prof. Kita akan melihat dulu bagaimana Trump, kita tahu sebelum Iran itu meninggalkan Islamabad, Pakistan, Iran telah menitipkan proposal baru yang untuk diserahkan kepada Amerika Serikat. Dan kita akan simak terlebih dahulu bagaimana Trump menanggapi proposal terbaru dari Iran. We've got an amazing military. Now they have to cry uncle. That's all they have to do. Just say, we give up. We give up. But their economy is really in trouble. So it's a dead economy. There will never be a deal unless they agree that there will be no nuclear weapons.
Klasik banget ya soal Trump ini. Jadi Pak Dian, bagaimana Anda melihat berbagai istilah sudah dikeluarkan Trump, tapi intinya ya sama-sama mengintimidasi lah. Sekarang pakai istilah cry uncle, supaya Iran mau menyerah total, kalau tidak akan ada lagi perundingan-perundingan. Dari point of view Amerika, sekali lagi Pak Dian, bagaimana sebetulnya Anda melihat perkembangan terbaru setelah Amerika Serikat melihat sendiri Iran menemui Presiden Rusia Vladimir Putin? Terima kasih Mbak. Begini, saya melihatnya tadi yang poin keempat yang syarat sebuah proses diplomasi bisa terlaksana selain saling menghormati tadi disebut reciprocity. Jadi artinya kalau you begitu saya juga bisa begitu. Nah buat saya apa yang dilakukan kalau kita ngomong perundingannya yang jangankan yang yang akan datang. Yang pertama yang katanya juga buntu, buat saya itu udah cacat dari kandungannya. Karena buat saya nggak akan bisa perundingan seperti itu dimulai dengan satu mau mendikte, mengusulkan 15 kalau kita mundur sedikit, dibalas 10. Dimunculkan lagi dengan 2, tapi 2 itu yang buat saya dari Trump itu yang menyentuh paling esensi dari permasalahan ini, yaitu program nuklir Iran harus tidak ada, harus nol sama sekali. Buat saya itu kembali masalah intinya, bahwa yang namanya program nuklir itu berhak semua negara yang anggota NPT, Non-Proliferation Treaty. Yang di dalamnya yang mengkonsepkan NPT itu 5 negara pemenang perang dunia kok, termasuk Amerika. Yang memberi kesempatan bahwa yang boleh punya senjata nuklir adalah 5 negara, yang lain boleh mengembangkan teknologi nuklir. Lah kalau sekarang si Trump bilang harus tidak ada Iran tidak punya program nuklir, bahkan harus terus Hormuz harus dibuka oleh Iran. Buat saya itu menyalahi prinsip dasar NPT. Artinya apa? Ya Trump tolong bubarkan dulu NPT, keluar dia dari NPT atau terserah dia apakan. Itu pun kalau disetujui sama 4 yang lain. Artinya dari awal saja ini nggak akan bergerak kalau isinya mendikte kemauan pribadinya Trump. Yaitu Iran tidak boleh punya nuklir, termasuk programnya yang untuk tujuan apapun, termasuk damai. Buat saya itu sudah tidak mungkin, arti itu yang saya sebut cacat dalam kandungan, karena dia tidak memahami sendiri esensi keberadaan teknologi nuklir yang kalau digunakan secara damai bisa membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat dunia. Nah, kalau dibilang tadi katanya sekarang pandangan Trump gimana? Trump selalu kehilangan akal. Di medan tempur militer sudah terbukti Iran tidak bisa ditundukkan seperti yang dibayangkan bisa cepat. Itulah yang tadi kaitannya dengan kenapa dia mulai beralih mendekati juga Trump, katanya mendekati Putin, ngomong katanya 1 jam sama Putin segala macam. Buat saya itu dalam rangka mengimbangi apa yang dilakukan Iran untuk menetralisir bahwa kalau Iran mau main diplomasi, kami juga siap. Tapi kalau lihat dari bahasa-bahasa yang barusan disampaikan, bahwa harus menyerah dan segala macam, lupakan Trump. Oke, situasi semakin rumit ketika tadi Mas Hasibullah sudah menyentuh bahwa Uni Emirat Arab tiba-tiba mundur dari OPEC. Itu dampaknya apa buat dunia dan juga konstelasi peta politik saat ini di Timur Tengah? Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.